Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilina ila al-imam mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ihi wa ta'ala في الدارين آمين. ومن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعا أنه نوى بسكوته توقى عن قصر قلب المباشر فهو شريكه في الاسم. وإذا تعلقت النية الخبيثة بالعمل الطيب أفسدته وصيرته خبيثة كمن يعمل الصالحات وينوي بذلك تحصيل المال والجاه. ومن سكت عن الأمر بالمعروف, barang siapa yang berdiam anil amri bil ma'ruf, daripada memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Orang diem, ya, enggak memerintahkan keluarganya, saudaranya, anaknya, tetangganya begitu, untuk melakukan amar ma'ruf. Itu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Diem aja dia nggak peduli. Ya. Orang diam nggak peduli untuk memerintahkan orang lain melakukan kebaikan begitu. Dia diam nggak peduli begitu. Wa nahyu 'anil munkari, dan dia juga diam nggak peduli untuk mencegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran di depan mata kita cegah. Ya, pastinya dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kalau orang udah diam, dia nggak peduli untuk memerintahkan kepada hal-hal yang baik, dia diam nggak peduli acuh tak acuh untuk mencegah kemungkaran, padahal kemungkaran di depan mata dia nggak peduli. Dan juga dia nggak peduli ya kepada orang lain, minimal keluarganya, untuk amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada hal-hal yang baik untuk melakukan amal soleh. Keluarganya diemin nggak sholat, anaknya, kemudian ya, keluarganya ya, diemin juga kan. Harusnya kita nyuruh, ayo sholat, ayo ibadah gitu. Ya, itu namanya amrun bil ma'ruf gitu. Kalau orang udah nggak peduli sama urusan kayak begitu, ya dia berdiam diri, dia nggak peduli untuk memerintahkan keluarganya melakukan hal yang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Wada'a, ketahuilah, annahu nawa bisukutihi tawaqqa an kasri qalbil mubashir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu berniat dengan diamnya itu tawaqqa an kasri qalbil mubashir, itu bersepakat untuk menghancurkan hati manusia. Jadi kalau orang yang nggak peduli, diam aja,
untuk memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah daripada hal-hal yang mungkar, itu sama aja itu orang diamnya itu menghancurkan hati-hati manusia, ya, menghancurkan hati-hati manusia. Secara nggak langsung kita rusak hati manusia dengan diamnya kita. Secara nggak langsung kita merusak hati manusia dengan diamnya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf apa sih? Memerintahkan kepada yang baik. Jangan cuma kita doang yang pengen masuk surga, keluarga juga aja begitu. Dengan cara al-amru bil ma'ruf, itu perintahin mereka untuk sholat, perintahin mereka untuk ibadah, taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita cuek, jangan kita peduli, jangan kita diem. Ya, sebab kalau kita udah diem nggak peduli lo mau ibadah ke mau kagak, jangan begitu, jangan. Sebab kita ini punya hubungan batin, punya hubungan darah dengan saudara kita, maka perintahkan mereka untuk melakukan hal yang baik dan cegah mereka untuk melakukan hal-hal yang dosa, yang munkar. Sebab kalau kita cuek aja, kita nggak peduli, kita diam untuk memerintahkan yang baik-baik dan mencegah yang buruk-buruk, maka diamnya kita itu bersepakat untuk menghancurkan hati manusia. Secara nggak langsung kita sudah menghancurkan hati-hati manusia karena kita nggak peduli, kita cuek gitu. Fahuwa syarikuhu fil ismi, dan dia berserikat dalam hal kemaksiatan, sama dianggap dia berserikat untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau orang diam nggak peduli untuk memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar, itu orang berserikat dengan perbuatan dosa, dianggap berserikat dengan perbuatan dosa. Wa idza ta'allaqat an-niyyatul khabisa bil 'amali at-tayyib afsadathu wa siratuhu khabisan. Ya, dan jikalau ya, niatnya itu bergantung kepada hal yang buruk, walaupun melakukan amal yang baik, tetap akan menghancurkan dan menjadikan amal itu menjadi amal yang buruk. Kalau niat seseorang itu udah jelek, walaupun amalannya baik, ya, amalannya bagus, tapi niatnya itu ya jelek, maka amalnya pun akan mengikuti jelek. Jadi orang sodakoh niatnya pengen dijadiin ketua RW begitu, ya, ngantunin orang fakir, orang miskin gitu. Niatnya biar apa namanya, dia bisa jadi pejabat gitu. Itu niatnya buruk ya begitu. Niat yang benar itu saat kita sedekah yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Ada diskotik nyantunin fuqara, masakin dan yatim di sekeliling diskotik. Niatnya buat ngeredam biar masyarakat gak nutup diskotik. Betul gak? Amalannya bagus gak? Sedekahnya bagus. Tapi karena niatnya jelek, maka berubah amalan itu menjadi jelek. Niatnya cuma kayak begitu, biar gak ditutup diskotiknya sama masyarakat. Begitu. Maka sebaik apapun amalan kita, kalau niatnya rusak, maka amalan itu pun akan menjadi rusak. Sekalipun ente melakukan ibadah sholat, ibadah baca Quran, tapi pengen dipandang sama orang, tetap amalannya bagus, tapi niatnya rusak, maka amalan yang bagus berubah menjadi rusak. Saya baca Quran, pengen dipandang sama orang, baca Qurannya bagus amalannya, tapi karena niatnya jelek, maka bacaan Quran yang bagus itu berubah menjadi jelek. Ya, merusak namanya. Kaman ya'malus shalihat wa yanwi bidzalika tahsilul mal wal jah. Begitupun sama dengan orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Ya, kalau dia niatnya untuk menghasilkan harta dan kedudukan, tetap jelek. Ya, menghasilkan harta dan kedudukan. Makanya kalau kita beramal soleh,
Ya, niatnya mesti yang benar gitu, yang baik niatnya, jangan niatnya yang buruk. Fajtahid ya akhi, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, antakuna niyatuka fi ta'atika, hendaknya niatmu di dalam taatmu itu maksuratun ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk berharap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setiap taat ibadah yang kita lakukan semata-mata mengharap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat yang paling baik. Sebenar-benarnya niat itu begitu. Salat pengen dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah pengen dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pengen dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak penting pandangan orang, enggak penting. Penilaian orang juga enggak penting. Pujian manusia apalagi enggak penting. Yang penting itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang itu enggak muji kita, ya menghina sekalipun, enggak penting juga buat kita. Yang penting Allah jangan menghina kita, Allah jangan membenci kita, dan Allah tetap memandang kita dengan pandangan rahmat. Ya. Wanwi bima nata'atahu minal mubahat al-is'anatu ala ta'atillah, dan hendaknya engkau berniat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang mubah. Al-isti'anatu, untuk menolong, ala ta'atillah, atas taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu hal yang mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya apa? Makan tuh mubah. Orang nggak makan dosa kan? Orang makan berpahala kan? Enggak, itu namanya mubah. Nah, hendaknya kita niatkan setiap yang mubah itu untuk menolong kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya niat makan ini ya biar menjadi energi buat saya ibadah kepada-Mu. Itu berubah yang mubah menjadi ibadah tuh. Ya, berubah yang mubah menjadi ibadah, maka mengamalkan yang mubah seperti itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang mubah-mubah itu kita niatin buat menolong kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa alam annahu yatasawwaru an yajtami'a fil amalil wahid, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya niat itu dapat dikumpulkan dalam satu amalan dengan niat yang banyak. Ya. Jadi amalan yang satu niatnya bisa banyak. Amalan yang satu niatnya bisa banyak. Umpama kita mengamalkan sedekah. Ya, ente sedekah nih, niatnya banyak, boleh. Ya boleh tuh. Ya Allah, saya sedekah. Ya, ke masjid atau ke masjid ke mushola, atau saya sedekah ke anak yatim. Mudah-mudahan ya Allah saya niatkan biar hidup saya berkah, biar dibuka pintu rezekinya, biar diberikan kesehatan. Banyak atau niatnya? Nah, maka satu amalan itu bisa berkumpul niat yang banyak, boleh. Ya, boleh. Wa yakunu lil 'amil li kulli niyatin sawabun tamun. Maka jadilah bagi orang yang mengamalkan setiap niatnya itu mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya duduk di majelis ilmu, saya niatkan mudah-mudahan mendapatkan berkah darimu, mendapatkan pahala, mendapatkan rezeki gitu ya, mendapatkan kebaikan darimu ya. Ya, dengan sebab saya duduk di majelis, mudah-mudahan Engkau mudahkan segala urusan hamba. Boleh kan? Boleh, niatnya banyak. Padahal amalannya cuma satu, duduk di majelis. Jadi amalan satu, niatnya bisa banyak. Amalannya satu, niatnya boleh banyak. Ya, makanya kalau kita puasa tuh, puasa Senin, puasa Kamis, umpama begitu, niatnya boleh tuh. Satu qada Ramadan, yang kedua
niatnya untuk puasa sunnah boleh ya. Jadi satu amalan ya, jadi satu amalan bisa niatnya banyak begitu ya, boleh. Misalnya minat taat, daripada ketaatan ayyan wiya bi qiraatil Qur'an munajatan lillahi ta'ala. Ya, seseorang niat membaca Quran itu niatnya munajat kepada Allah. Ya, selain baca Quran, niat baca Quran juga niat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran niatnya munajat. Fa innal qari'a munajin rabbih, maka orang yang baca Quran itu dianggap sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran, niatnya bukan cuma sekedar baca, tapi niatnya sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baca Quran itu dianggap sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwi istikhrajul ulumi minal Quran, dan dia niatkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Niatnya ada dua. Ya. Yang pertama apa namanya? Yaitu membaca Quran niat munajat. Yang kedua, niatnya untuk mendapatkan ilmu dari apa-apa yang dia baca dalam Al-Quran. Fa innaha ma'danuha, maka sungguhnya dia akan mendapatkan itu. Wa yanwi naf'ul mustami'ina was-sami'ina ila ghairi dzalik min an-niyyati shalihah al-hasanah, dan juga berniat kemanfaatan bagi orang yang mendengar ya itu Quran, ataupun orang yang mendengar ya di luar daripada itu, daripada niat-niat yang soleh dan niat-niat yang baik. Ya sama ya. Jadi orang yang mendengar Quran agar mendapatkan kemanfaatan ya, orang yang mendengarkan Quran agar mendapatkan kemanfaatan dari apa yang saya baca, itu bisa diniatin kayak begitu ya. Maka jadi niat seperti itu. Wa misaluhu minal mubahat alla tanwi bil aqli imtisalu amri rabbik fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Dan contohnya lagi seperti hal-hal yang mubah. At-tanwiyah, hendaknya engkau berniat bil aqli saat engkau makan, imtisalu amri rabbik, semata-mata untuk mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, niatin tuh. Makan itu kan mubah. Niatin, ya Allah, mudah-mudahan dengan makan ini saya bisa menjalankan taat dan ibadah kepadamu gitu. Itu yang mubah berubah menjadi pahala. Ya, diniatin begitu. Diniatin biar bisa kuat dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwi bihi taqwa ala taatillah taala, dan hendaknya kau niat saat engkau makan agar menjadi takwa ya ala taatillah, atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya makan, saya niatkan agar saya menjadi orang yang takwa, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi niatin begitu, maka yang mubah berubah menjadi itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.